Desa Rimbaukur adalah desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang berkecamatan di Sekayu. Desa Rimbaukur terbagi menjadi 6 dusun dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sekayu, Sungai Keruh, Pelakat Tinggi, dan Rantau Sialang. Perekonomian di Desa Rimbaukur adalah petani, berkebun karet, dan sawit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami siswa dari sekolah SMA 1 Sekayu mendapatkan tugas wawancara mengenai suatu desa, tepatnya di Desa Rimbaukur. Sebelumnya, perkenalkan nama kami, yaitu saya Emrah Selo Saputra. Dan saya Edi Farsyad. Tujuan kami datang ke desa ini menanyakan tentang apa saja sih yang ada di desa ini. Pertanyaan dari saya yaitu, bagaimana sih struktur dari Desa Rimbaukur ini? Kalau struktur pemerintahan desa ini kan yang pertama ya sesuai dengan undang-undang kan. Yang pertama ada kepala desa, sekretaris desa, juga dibagi 3 kasih, yaitu kasih pemerintahan, kasih pelayanan, dan juga kasih kesejahteraan. Ya lupa tadi ada sekretaris desa. Nah, sekretaris desa ini yaitu di bawahnya ada kaur perencanaan, ada kaur keuangan, dan juga kaur tata usaha dan umum. Nah, di tadi juga ada untuk di bagian kewilayahannya juga ada 6 kepala dusun di sini di Rimbaukur. Jadi itu tadi kepala dusunnya ada 6. Untuk yang lain juga ada BPD kan, tadi ada BPD, ada LPM, ada PKK, Karang Taruna juga ada. Mungkin yang ada lagi Pendudukan. Bagaimana sih jumlah penduduk dari desa ini? jumlah penduduk ini dari mananya? Dari agama atau dari jumlah laki-laki perempuan? Jumlah laki-laki dan perempuan. Kalau jumlah laki-laki di sini ada jumlahnya 1.456 laki-laki, dan perempuannya juga ada 1.282. Islam kita ada 2.000 berapa ya? Lupa kan? 2.600 700 pokoknya kalau untuk Kristennya itu ada jumlahnya kurang lebih 30 orang. Selebihnya itu tidak ada kalau di Rimbaukur. Memang kalau struktur bangunan di Desa Rimbaukur ini apakah tergolong maju? Alhamdulillah, kalau dikatakan maju ya kita lihat sendiri kan, alhamdulillah maju gitu. Kalau ekonominya? Ekonomi ini ya gimana ya, kalau dikatakan mampu, kita ini mampu. Kalau dibilang tidak mampu ya ada juga kan, kita tuh ya sesuai aja gitu. Ya lah Pak, cuma itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya kami berikan ke rekan saya. Yang kedua yaitu batas-batas wilayah Desa Rimbaukur itu dari mana ke mana saja? Kalau perbatasan Desa Rimbaukur ini, kita ini ya awalnya kita ini di batas 3 kecamatan. Nah, yang pertama itu Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, dan juga Pelakat Tinggi. Kalau untuk batasnya Rimbaukur dengan Sungai Keruh ini kan ada 2 kan. Kalau sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Rantau Sialang. Kalau untuk yang sebelah itu selatan itu dengan Kertajaya. Juga itu Sungai Keruh. Untuk sebelah barat kita berbatasan dengan Cinta Karya. Yang untuk utara kita berbatasan dengan Desa Sungai Batang, masih Kecamatan Sekayu. Terus yang lain
Itu saja Pak yang bisa kami tanyakan. Baiklah Pak, terima kasih atas informasi yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu warga desa Rimba Ukur, yaitu Bapak Margono. Baiklah Pak, di sini kami akan mewawancari Bapak tentang bagaimana sejarah desa Rimba Ukur. Baik, terima kasih adik-adik atau anak-anak kami sekalian. Adapun tentang sejarah terjadinya atau berdirinya desa Rimba Ukur, ketika itu tahun 81 kurang lebih bulan Agustus, jadi datanglah warga transmigrasi dari Pulau Jawa, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, itu datang di desa Rimba Ukur ini. Dengan itu dari awalnya datang pihak transmigrasi dari Pulau Jawa, terbentuklah suatu desa yang dinamakan desa Rimba Ukur. Dengan kalkulasinya ya pendatang itu sebanyak 70% dari warga Pulau Jawa pendatang, yang 30% warga lokal. Nah, terus sejarah berdirinya mulai perkembangannya dari tahun ke tahun. Nah, pada waktu itu tahun 81 itu baru dibentuk, baru pada datang. Kemudian masa kurang lebih tahun 83-84 itu ada masa peralihan dari pemerintah, dari pihak pengelola transmigrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi dibentuklah suatu, namanya apa ya kalau dulu mungkin hampir sama ya, PLT, Kepala Desa Pelaksana Tugas Kepala Desa Sementara namanya kan. Nah, itu baru dibentuk sehingga adalah semacam, kalau dulu Kepala Lingkungan, kalau sekarang yang dinamakan mulai dari RT, RW, atau Adus dengan Kepala Desa. Itulah sedikit sejarah awal daripada terbentuknya, berdirinya desa Rimba Ukur ini. Itu saja Pak. Ya, sebentar saya singkat. Baiklah, terima kasih. Itu saja sejarah desa Rimba Ukur. Baiklah, selanjutnya saya akan mewawancarai Bapak Margono mengenai cara Bapak Margono beradaptasi di desa Rimba Ukur ini. Baiklah adik-adik sekalian, terima kasih atas waktunya. Kronologi tentang cara beradaptasi warga transmigrasi, baik itu yang pendatang dari Pulau Jawa dan adaptasi dengan warga setempat, itu secara budaya kita beradaptasi, secara kultur bercocok tanam kita perlu adaptasi juga. Jadi yang terutama dari masing-masing individu itu jelas berbeda. Jadi cara mengkolaborasikan adat budaya itu jelas melalui ya musyawarah, pertemuan, cara saling menampilkan budaya masing-masing, berkolaborasi, terus tukar pendapat, tukar pengalaman. Nah, yang sangat penting yang biasanya terjadi itu tentang bahasa. Jadi bahasa itu diantara satu dengan yang lain, karena asal usulnya berbeda, otomatis bahasa itu sendiri jelas berbeda. Dengan demikian, dengan saling bersilaturahim bisa saling beradaptasi, mulai dari awal bahasanya, mungkin dari bahasa Jawa Tengah beda, Jawa Timur beda, Jawa Barat beda, dari suku Muba pun banyak kan. Nah, dari Babat beda, Sekayu beda, Sungai juga beda. Jadi secara adaptasi, saling komunikasi, saling bersilaturahim, saling pertemuan mungkin antar kepala adat. Nah, terjadilah semacam pertemuan untuk persatuan kesatuan, untuk pembauran dari adat masing-masing. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dari adat masing-masing bisa membudaya, membaur. Kalau kita orang Indonesia yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, kira-kira itu. Jadi ya, secara waktu ke waktu, tahapan ke tahapan, kadang ya memang dari alur karena beda bahasa, itulah yang menyatukan kita dengan beda bahasa. Itulah sebagai modal kita bangsa Indonesia untuk menjadikan suatu ajang persatuan, pertemuan
untuk memperkaya budaya kita, menyatukan budaya kita sehingga kita saling kolaborasi untuk menjadikan suatu momen sebagai perwujudan kebangsaan kita, yaitu untuk bersatu tadi. Kira-kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada banyak hal yang belum saya sampaikan, nanti bisa diuraikan lebih lanjut. Terima kasih deh. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja mengenai cara adaptasi salah satu warga di Desa Rimaukur. Baiklah, kami di sini akan mewawancari Bapak Haris. Bagaimana sih Pak perekonomian di Desa Rimaukur? Jadi perekonomian di Desa Rimaukur sendiri itu tergantung dari harga karet. Karena didominasi untuk warga Rimaukur itu banyak petani karetnya. Dan untuk saat ini ya seperti kita ketahui bahwasanya kemarau panjang ini ya karet trek turun. Jadi untuk pendapatan warga Desa Rimaukur ya untuk saat ini soalnya ya banyak yang menurun. Tapi itu enggak semua. Tapi hanya ya didominan untuk warga Desa Rimaukur itu petani karet, dan saat ini ya sedang menurun pendapatannya. Itu informasi dari teman-teman warga Desa Rimaukur. Saja pertanyaannya, apa saja sih Pak pekerja yang ada di Rimaukur? Untuk warga Desa Rimaukur seperti saya sampaikan tadi itu didominasi banyak petani karet. Tapi untuk saat ini dari petani karet ini merasa pendapatan itu semakin menurun, dia banyak yang beralih ke petani sawit, menanam sawit. Itu sebagian. Tapi banyak juga itu yang berusaha seperti jualan dan lain sebagainya. Ternak ya ada beberapa, tentunya bervariasi untuk perekonomian di Desa Rimaukur itu sendiri. Tapi dominasi itu dengan karet. Ini sekarang sudah beralih ke menanam sawit. Oke, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari kami. Itulah sekilas tentang Desa Rimaukur. Desa ini masih melekat dengan budaya Jawa. Bahasa yang digunakan masyarakat Rimaukur beragam. Dan agama di Desa Rimaukur tidak hanya satu, melainkan ada agama lain, namun mereka hidup dengan menjunjung toleransi satu sama lain. Meskipun Rimaukur sebuah desa, tetapi rakyatnya hidup sejahtera.